Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus dan ketua Majelis Taklim An-Nisa, dan juga yang mengundang saya Ibu Riana. Ya, jadi memang saya ini karena memang kita sama-sama sudah lolita ya Bu ya, lolos 50 tahun, suka lupa antara orang sama nama. Jadi mohon maaf sekali lagi. Padahal cucu saya mungkin paling sedikit dibanding ibu-ibu. Saya cucunya baru 4, anaknya 7 ya. Jadi yang paling muda tapi paling pelupa. Mohon maaf sekali lagi. Masya Allah. Alhamdulillah kita ada di tahun Masehi 2024. Ya, orang-orang bilang ini tahun baru. Padahal kalau tahun Hijriah, tahun barunya udah dari kemarin-kemarin. Ya. Nggak apa-apa untuk sekedar kita memulai dan mengulang muhasabah. Karena memang muhasabah itu sebenarnya perintahnya setiap hari. Bukan cuma setahun sekali. Ya. Karena memang satu kali kita memuhasabah dan mengintrospeksi diri, insya Allah dengan begitu kita tahu banyak kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita banyak mengetahui kesalahan kita, insya Allah kita akan memperbaiki diri, itu yang diharapkan. Oleh karena itu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika auzinu bil qistasil mustaqim, kita menimbang itu dengan timbangan yang lempeng, yang lurus, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau menimbang sesuai hawa nafsu kita, akhirnya kita terus yang benar dan orang lain yang salah. Kalau pakai hawa nafsu kita, kalau pakai syahwat kita, kita menimbang, ukurannya gimana kita senang, maka orang lain salah dan kita selalu benar. Oleh karena itu, timbangan yang paling adil adalah timbangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah benar, apa yang kata Allah salah dan benar. Yang Allah bilang salah ya salah, yang Allah bilang benar ya benar. Bukan berdasarkan maunya kita. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hidup lagi di tahun yang baru, di tahun 2024, gak kerasa udah tanggal 3 ya. Udah tanggal 3 aja, cepet. Waktu cepat sekali berlalu. Maka kita penting sekali untuk melihat apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Ya. Ada hadis riwayat Dailami di mana Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang hari yang dilewatinya ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk mukmin yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, maka dia termasuk mukmin yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia jadi mukmin yang celaka. Kalau sudah celaka, ujungnya neraka. Kita nggak pengen jadi celaka. Dan kita nggak pengen rugi. Kita pasti pengennya untung. Kalau beruntung berarti berpahala. Kalau beruntung berarti Allah ridha. Oleh karena itu harus lebih baik dari hari ke hari. Apanya sih yang lebih baik? Imannya, takwanya, amal solehnya, adabnya, akhlaknya, semuanya lebih baik. Jadi nggak cuma satu atau dua sisi yang lebih baik, tapi semuanya. Semuanya harus lebih baik. Kalau kemarin misal, kalau kemarin azan 30 menit baru bangun tidur subuh. Kalau sekarang diperbaiki. Pas azan sudah bangun subuh. Besok kan sebelum azan sudah bangun subuh. Nah itu namanya lebih baik. Besoknya lagi sebelum azan jauh sudah tahajud. Ya, itu namanya perbaikan. Kalaupun perbaikannya cuma 10 menit, nggak apa-apa. 5 menit, nggak apa-apa. Yang penting lebih baik. Bukan stagnan sama saja, itu rugi. Kalau lebih buruk, kalau kemarin azan sudah bangun, sekarang azan lewat 50 menit baru bangun, nah itu celaka. Itu yang repot. Kalau dari hari ke hari lebih buruk. Jadi bukan cuma mutu ibadahnya. Bukan hanya hablum minallahnya.
Tapi hablun minan nas juga begitu. Karena kita tidak akan pernah bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali pakai dua bekal. Pertama bekalnya hablun minallah, yang kedua bekalnya hablun minan nas. Baru bisa masuk surga. Ada salah seorang muslimah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sawamah, qawamah, rajin puasa, rajin qiyamul lail. Jadi ketika dia wafat, para sahabat itu segera bergegas bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hal hiya finnar am fil jannah? Ini muslimah nih sahabiat yang wafat ini di surga atau di neraka tempatnya? Rasulullah SAW mengatakan bagaimana kesehariannya? Maka kata para sahabat, sawamah qawamah. Dia rajin puasa sunnah, Senin Kemis, Ayyamul Bid, dan rajin qiyamul lail. Kata Rasul, bukan itu yang aku tanyakan. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesehariannya dengan tetangganya, dengan keluarganya, dengan lingkungannya? Kata para sahabat, pedes katanya. Pedes. Lisannya suka nyakitin. Syatama hada wa akala mala hada. Suka nyakitin yang sebelah sini, harta sebelah sana dipinjam gak dibalikin, yang di sebelah situ dibenciin, diiriin, didengkiin, yang sebelah sana di underestimate kan, dilecehkan, gak dianggap. Apa kata Rasulullah SAW? Dia finnar, dia di neraka tempatnya. Padahal rajin puasa, rajin tahajud. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita kalau mau masuk surga itu bekalnya dua, hablum minallahnya harus bagus dan hablum minan nasnya juga harus bagus. Salatnya rajin, puasanya rajin, mulutnya terjaga, tindak tanduknya, perilakunya santun. Ternyata masuk surga tuh nggak cuma pakai hablum minallah saja. Makanya juga ada seorang sahabiat yang lain. Dia puasanya bagus, ibadahnya bagus, hubungan sama manusia bagus. Sayangnya dia punya kucing. Kucingnya nggak pernah dikasih makan. Kucingnya pernah dikerangkeng, dia pergi, kerangkengnya nggak dibuka, kucingnya nggak makan, akhirnya pas dia pulang, mati. Rasul juga cepat bilang ya, hiya finnar, dia di neraka. Artinya apa? Ketika disebut ada hubungan kita kepada Allah, ada hubungan kita kepada manusia, dan ada hubungan kita kepada alam semesta. Itu semuanya ada timbangannya. Kalau mau masuk surga dengan mulus, perbaiki semua hubungan. Gak bisa satu arah saja. Ya. Oleh karena itu, mungkin kalau kita mengatakan ini baru tanggal 3 Januari, momentum perubahan. Kita pengen hari-hari berikutnya di 2024, ketika Allah masih memberikan kesempatan, semoga isinya amal soleh. Semoga isinya semua hablum minallah dan hablum minanas, dan hablun kepada minal makhluk, kepada makhluk seluruhnya yang Allah ciptakan, itu hubungan yang baik ya. Momentum perubahan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus dinamis. Dinamis itu apa? Dinamis itu semangat, energik. Lah udah sepuh gini ustazah apa bisa energik gitu ya. Yang penting semangatnya. Semangatnya energik. Walaupun geraknya mungkin kita geraknya udah nggak bisa sprint 100 meter, udah nggak apa-apa. Kalau kata dokter-dokter tulang, yang paling enak itu kalau udah yang lolita lolos 50 tahun berenang. Wah Pak dokter, berenang kan nggak semua orang bisa berenang. Siapa suruh berenang pakai gaya Bu? Jalan di kolam renang disuruhnya. Jalan aja, jalan di kolam renang Bu. Itu udah olahraga, nguatin tulang. Kan kita pikirnya kalau berenang pakai gaya ya, gaya bebas, gaya katak, gaya punggung, gaya. Bukan. Bukan itu yang diminta, jalan di kolam renang. Betapa Rasulullah SAW sudah meminta kita untuk mengajarkan anak-anak kita. Alimu auladakum as-sibahah warrimayah warukubal khail. Ajarkan anak-anakmu berenang, memanah, menunggang kuda. Kalau yang udah sepuh kayaknya nunggang kuda enggak deh. Kalau jatuh dari kuda malah kertek-kertek patah semua ya. Janganlah kalau nunggang kuda. Kalau manah mungkin masih bisa. Cari panah yang enggak terlalu kenceng senarnya gitu ya. Nah, tapi yang paling aman ternyata bukan kata Rasul saja, kata dokter juga gitu. Berenang, paling aman. Coba deh berenang. Ya, berenang aja, jalan aja, nggak usah pakai gaya.
Kalau nggak bisa berenang jangan pakai gaya, jangan aja gitu ya. Tapi emang Bu bener, ini saya rada-rada suara, rada-rada bindeng ya, rada-rada serak-serak becek. Karena mungkin beberapa waktu lalu juga terus-menerus kami donasi untuk Palestina, cari donasi, itu buat acara, gelar acara banyak sekali, ketemu orang banyak, kondisi kurang fit, capek, jadi suara tiba-tiba hilang. Saya udah suspek, jangan-jangan khawatir aja COVID. Alhamdulillah di rumah ada kolam renang, jadi memang dirutinin tiap pagi berenang. Udah bindeng berenang, bener Bu, bukan makin parah jadi fresh. Udah bindeng berenang jadi fresh gitu ya. Jadi ternyata bukan cuma dokter yang benar, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan ajarkan anak-anakmu berenang. Cucu lagi liburan nih di rumah, datang batuk-batuk dari Subang, tapi sampai rumah saya suruh berenang. Alhamdulillah batuknya reda ya. Jadi ternyata berenang. Makanya saya kadang suka kaget kalau dokter mengatakan orang yang bengek, yang asma, yang kena radang paru-paru obatnya apa? Berenang. Kadang bingung. Oh ternyata benar. Ya, malah berenang disuruhnya. Kenapa? Karena di air itu daya tahan tubuh berat kita, daya berat kita tuh jadi ringan kalau di air. Jadi kita nggak ngerasa sudah membakar energi, tapi ternyata geraknya ringan. Karena apa? Terbantukan dengan berat jenis air. Ringan kita. Ya. Ibu-ibu berenang deh sekarang. Insya Allah. Kan kita pengen lebih dinamis, energik. Kenapa harus dinamis dan energik? Dalam surat Al-Insyirah, Alam Nasroh, kita seringnya taunya Alam Nasroh, surat Al-Insyirah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faida faragta fansab. Kalau kamu selesai satu kerjaan, capek-capeklah lagi dengan kerjaan lain. Nah loh, makin sepuh kita makin nggak kuat. Kalau udah capek disuruh capek lagi. Karena kalau untuk orang beriman istirahatnya cuma satu, di mana Bu? Di mana? Orang beriman istirahatnya cuma satu tempat, di mana? Di alam kubur. Di alam kubur saja istirahatnya kalau orang beriman. Kita kan kadang dikit-dikit pengen istirahat ya. Dikit-dikit istirahat, wis sepuh, padahal semua waktu itu harusnya ada timbangan pahalanya. Tidurnya aja ada pahala harusnya. Ya. Tidur yang pakai doa, baca doa sebelum tidur, baca doa sesudah tidur. Buang airnya aja ke jamban harus dapat pahala. Masuk jamban baca doa, keluar jamban baca doa, semuanya berpahala. Apalagi tidur. Jadi memang ketika disebut faida faragta fansab, kalau kalian sudah selesai mengerjakan satu amalan, berletih-letihlah lagi. Ahli tafsir mengatakan kalau sudah selesai mengerjakan ibadah wajib, maka kerjakanlah ibadah sunnah. Kalau sudah selesai berletih-letih, letih-letihlah lah. Jadi kapan istirahatnya? Ternyata orang mukmin istirahatnya kalau wafat. Dan kedua, kalau sakit. Kalau nggak sakit, nggak wafat, berarti disuruhnya energik, dinamis, kerja. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi dalam kamus seorang mukmin tidak ada kata pensiun. Pensiunnya seorang yang beriman itu kalau mati. Kalau nggak mati, nggak pensiun. Nah, Ustazah mana bisa kerja terus di kantor? Siapa suruh kerjanya harus di kantor? Di rumah juga kerja. Masak, nyapu, nyuci, nyetrika itu juga kerjaan. Suami kita kalau nggak di kantor, di rumah bercocok tanam itu juga kerjaan. Makanya nggak harus kerja itu di kantor. Selesai kerja di kantor yang kata orang-orang itu pensiun, maka di luar kantor masih bisa berdaya. Masih bisa menghasilkan. Pertama, menghasilkan pahala. Kedua, menjemput rizki-rizki halal yang Allah berikan. Bisa. Jadi jangan sampai ada orang yang kalau udah 40 tahun ke atas tuh udah lemes. Aduh, sebentar lagi saya pensiun. Dia mati sebelum mati, jangan sampai. Ya, jadi jangan ada kata, aduh saya nggak bisa ngapa-ngapain habis ini. Akhirnya kena penyakit PPS, apa Bu? PPS, post power syndrome ya. Tadinya di kantor punya jabatan tinggi, sampai di rumah diem aja ciut. Jangan. Banyak sekali yang bisa dikerjakan. Nggak harus jualan di pasar. Kita kemarin sudah cukup Allah berikan pelajaran masa pandemi. 2 tahun hampir ya, masa pandemi. Itu saya lihat, Masya Allah, banyak orang-orang yang nggak bisa masak saja, dagang lewat online, laku Bu, padahal makanannya nggak enak.
Nggak enak aja laku kok, apalagi yang enak. Yang nggak enak aja laku. Karena teman-teman sejawat, karena kampus tempat saya ngajar juga dari rumah belajarnya, online. Otomatis dosen-dosen laki-laki yang paling resah. Kalau dosen perempuan nggak terlalu resah, karena masih ada suami lah. Kalau laki-laki, dia punya istri, repot. Punya anak. Dosen-dosen paling resah. Kenapa? Karena begitu belajar dari rumah, penghasilan juga dipotong. Udah resah mereka. Tapi istri-istrinya, Masya Allah. Yang bapak-bapaknya dipotong penghasilan, istrinya jadi kreatif, Bu. Jadi teman saya sendiri, teman sejawat saya punya istri, istrinya sahabat saya, itu jadi mengolah tepung menjadi donat. Sekarang jadi pengusaha donat, Bu, padahal sudah selesai masa pandemi. Pengusaha donat, sukses. Omsetnya jutaan tiap hari. Jadi hanya Allah kasih ujian sedikit. Memang sih kalau kita yang merasakan banyak keluarga yang wafat, syahid, jadi syuhada COVID. Itu jadi syuhada COVID betul-betul kita sedih sekali, nggak bisa nganterin, nggak bisa mandiin, ya pokoknya dilihat dari jauh aja, sedih. Beberapa paman sama tante begitu. Kalau saya sendiri sudah LC beberapa kali, Bu, lulusan COVID. Ya, jadi dari Alpha kena, Delta kena, ya terakhir juga COVID yang Omicron kena. Tapi emang belum waktunya, jadi masih seger lagi. Belum pantas kayaknya meraih gelar syahid, ya. Mungkin masih kurang pahalanya. Jadi memang kita lihat mukmin harus dinamis. Ternyata dari rumah saja kita bisa menghasilkan. Memang bapak-bapak mungkin kehilangan arah sementara karena bingung. Biasanya nggak di rumah. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah biasa di rumah enak. Sekarang lebih jelas dia bisa lihat anaknya, dia bisa lihat suaminya ada di situ, dia kerja lebih fokus, Masya Allah. Penghasilannya, ya dahsyat sekali, bisa menopang keluarga. Jadi mukmin harus dinamis dan mukmin harus beruntung. Hari demi harinya harus lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Mutu ibadahnya, mutu amal solehnya, mutu tauhidnya dan imannya kepada Allah harus lebih baik. Jadi memang kalau kita mengatakan aku ingin menjadi lebih baik, khususnya seorang muslimah, entah itu sebagai ibu, entah itu sebagai istri, entah itu mungkin sudah bukan istri, mungkin suaminya sudah wafat, ya, atau memang masih single. Atau sudah jadi istri tapi belum punya anak, kan banyak yang diuji seperti itu. Intinya seorang muslim harus menghamba kepada Allah semata. Momentum perubahan di tahun 2024. Perbaiki akidah, perbaiki tauhid. Kenapa? Kita lihat, kita belajar banyak dari muslimah-muslimah Palestina. Gak punya rumah, suaminya syahid, anak-anaknya syahid, rumahnya rubuh, harta nggak ada, makanan nggak ada, minuman nggak ada, pakaian nggak ada. Allah mewujud. Dia selalu mengatakan Allah ada. Jadi kamu gimana bertahan hidup? Ada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Masya Allah. Imannya. Itu yang bikin musuh itu gemeteran. Karena imannya wanita-wanita Palestina yang melahirkan anak gak pernah ngitung, Bu. Capek udah 2, udah 3. Nggak pernah gitu. Dan Allah SWT berikan memang mukjizat kalau di Palestina. Gak ada orang, jarang orang melahirkan 1 anak, jarang. Paling sering 2, 3, 4 kembar. Sekali lahir 2, 3, 4, jarang 1. Kalau kita misalnya sekali ngelahirin 4, udah ini pertama dan terakhir kita melahirkan. Besok steril. Kalau langsung 4 udah 2 pasang misalnya. Ya. Kalau kita mungkin orang Indonesia udah begitu. Udah nggak pengen banyak-banyak. Wong yang jelas saja ada salah seorang murid saya, mahasiswi. Anak ke-1 dengan kedua mepet, maksudnya mepet lahirnya, bukan dempet lahirnya, tapi mepet. Baru 1 tahun udah lahir anak kedua. Tiba-tiba tahun ketiga dia hamil lagi. Datang ke rumah, Ustazah, saya hamil lagi. Saya bilang, bapaknya siapa? Ya suami saya lah Ustazah lah. Terus kenapa pakai nyesel? Ya, uang suaminya sendiri gitu kan. Ya, jadi orang Palestina itu dahsyat, Masya Allah keimanannya. Sehingga kemarin ketika obat-obatan habis saja, operasi sesar itu tanpa anestesi. Ya. Operasi sesar tanpa anestesi. Apa yang bisa dilakukan oleh para dokter? Gak mungkin menunda kelahiran. Dan ibu-ibu gak mungkin menunda kelahiran kalau sudah waktunya lahir dan gak mungkin dilahirkan normal. Maka operasi sesar tanpa anestesi.
Jangan yang sesar, yang normal saja sakit kalau nggak pakai anestesi. Harus pakai anestesi. Normal aja kita disuntik kanan kiri. Alhamdulillah saya 7, yang ada 6 normal. Yang satu keguguran. Itu walaupun tidak ada sesar tapi pasti pakai anestesi. Ya, pakai disuntik. Kenapa? Karena memang episiotomi. Biasanya bayinya gede-gede saya 4,10, 3,8 itu episiotomi, gunting kanan, gunting kiri. Gunting kanan kiri. Jadi kata dokter bukan dijahit, dioplas. Itu kalau nggak pakai anestesi sakit. Ini mereka hanya berpegang teguh kepada hafalan Al-Quran. Maka ibu-ibunya ketika dibelek perutnya murojaah, khusyuk menghilangkan sakit. Kalau imannya kuat, khusyuk menghilangkan sakit. Tapi kalau imannya nggak kuat, sakit menghilangkan khusyuk. Kita sakit gigi, hilang nggak khusyuk kita ketika sholat? Hilang. Kita cantengan aja ujung kaki, khusyuk kita hilang nggak ketika sholat? Hilang. Sakit kepala deh, sakit kepala saja hilang khusyuk kita. Karena iman kita tidak sekuat mereka. Dulu di masa Rasulullah SAW tidak ada anestesi. Karena memang Rasul mengharamkan penggunaan alkohol sama sekali. Mereka sholat yang khusyuk barulah dicabut panah yang menancap ketika peperangan. Perang Uhud itu banyak sahabat dan Rasul sendiri tertancap panah rahangnya. Itu panah baru dicabut ketika mereka sholat. Kalau udah kelihatan khusyuk baru dicabut. Mengurangi sakit khusyuk. Yang harus amputasi kaki juga begitu. Sujud yang lama, kalau sudah lama sujudnya, dokternya tahu ini sudah khusyuk. Potong kakinya. Jadi dulu nggak ada anestesi. Sekarang nggak ada di dunia ini yang bisa operasi tanpa anestesi kecuali di Palestina. Karena bukan nggak mau ngasih anestesi, karena tidak ada obatnya, habis. Obatnya habis, maka seorang anak juga begitu. Yang antara lutut dengan kaki, ibu-ibu pasti pernah dapat video langsung. Yang sedang dioperasi betisnya, karena robek terkena pecahan rudal. Kan anak itu ketika dijahit cuman ya Allah murajaah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil menahan sakit tapi sakitnya sudah ringan karena mencoba untuk khusyuk. Kalau kita susah untuk seperti itu. Ya, pertama memang iman kita kurang kuat. Ya, dan iman yang kurang kuat itu tidak bisa melahirkan kekhusyuan. Betapa banyak kita menjumpai kunci yang hilang ketika sholat, ya dompet yang nyelip kita ingat ketika sholat, ya dan ketika kita sholat pikiran kita melanglang buana ke mall, ke pasar gitu ya. Jadi memang harus berlatih. Alhamdulillah Allah Rahman dan Rahim sangat memahami kita tidak sekuat mereka. Makanya mereka lah yang banyak diberi predikat syuhada, syahid, syahid, dahsyat syahid ya banyak sekali. Sudah 21.000 lebih agresi ya dari Oktober sampai sekarang. 21.000 lebih yang syahid. Tapi mereka yang ditinggalkan senyum. Alhamdulillah keluarga saya syahid, tinggal nunggu saya kapan gilirannya. Itu yang nggak bisa dibayangkan. Sedangkan banyak di antara kita yang takut mati. Bukan takut mati karena bekalannya kurang, bukan. Tapi takut mati karena nggak mau meninggalkan dunia. Itu yang nggak boleh. Kalau takut mati karena takut bekalnya kurang, boleh. Tapi kalau takut mati karena betah di dunia, nggak boleh. Itu hubud dunia namanya. Cuman itu yang harus kita hilangkan ya dari diri kita dan kita harus mencoba menjadi mukmin yang beruntung. Yang hari-hari yang dilaluinya jadi lebih baik. Kalau kemarin kurang sabar, sekarang lebih sabar. Kemarin masih rada-rada nyolot, julid, sekarang nggak boleh begitu ya. Kalau kemarinnya kayaknya kepo banget sama HP-nya suami sering dibongkar-bongkarin, sekarang nggak boleh begitu ya. Walaupun HP-nya tergeletak, biarin aja. Yang bukan urusan kita, nggak usah diurusin. Sibuklah dengan urusan kita. Kerjaan saya udah selesai, ustazah nyapu, nyuci, masak, ngepel, nyetrika udah selesai. Jadi kadang suka kepo sama HP suami. Kerjaan kita banyak, Al-Quran masih 6.666 ayat yang belum dihafal. Ya, dan hadis apalagi masih puluhan ribu yang belum dihafal. Kerjaan banyak, tapi kita suka cari kerjaan yang bukan kerjaan kita. Nah itu harus ditinggalkan. Ya. Bagaimana kita tahu kalau hari ini lebih baik dari kemarin? Makanya harus muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri.
Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaikum hasiba. Nanti kalau di akhirat kata Allah apa? Nih baca kitabmu. Hari ini cukuplah kamu yang menghitung sendiri seberapa banyak benar pahala dan dosa yang dikerjakan. Masalahnya kalau baca kitabnya di akhirat nanti, evaluasinya di akhirat itu evaluasi yang sudah terlambat. Sadarnya di akhirat, oh iya ya, dosa saya lebih banyak daripada pahala. Terlambat nggak sadarnya di akhirat? Terlambat. Lewat alam kematian terlambat kesadaran itu. Jadi kalau mau sadar sekarang sebelum mati. Dan sungguh hari ini, ya Allah, kabar berita kematian bertubi-tubi. Dekat rumah saya tadi, makanya mohon maaf ada terlambat, bukan cuma karena hujan deras, tapi kami di Bangka 8, di Bangka 9, almarhum Rizal Ramli. Jadi aksesnya ke situ. Ada ipar saya tadi yang imamin salat jenazah. Ya, jadi emang susah tadi lewat. Itu satu. Dan sahabat saya sendiri, suaminya tadi meninggal jam 7. Jadi di Bangka 2, itu di Bangka 2. Jadi di Bangka aja udah banyak yang meninggal. Ya memang kalau kita mengatakan sakit apa, itu pasti satu pertanyaan kalau ada yang meninggal. Padahal meninggal itu nggak harus sakit. Meninggal itu nggak harus tua. Ya, meninggal itu kapan saja. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya, nggak bisa dimundurin sesaat, sedetik, atau dicepetin sedetik nggak bisa. Dokter nyerah. Ya, kemudian baru juga tadi sepupunya suami masuk rumah sakit jam 2 malam. Karena memang berkali-kali amputasi kakinya, udah gangren, kemarin belum lama amputasi, sekarang bengkak lagi, bonyok lagi, kayaknya mau amputasi lagi. Jadi, ya Allah, padahal makannya terjaga, makan terjaga, minum terjaga, kalau udah waktunya sakit, Bu, ya sakit aja. Ya, jadi memang kalau kita tahu ajal itu datangnya terserah Allah, maka harusnya kita juga berlomba-lomba. Sebelum ajal menjemput, pahala sudah ada disiapkan. Karena nggak ada yang tahu kapan kematian itu datang menjemput. Nggak harus sakit, nggak harus tua. Ya. Makanya jangan sampai menjadi mukmin yang merugi. Naudzubillah min dzalik. Kondisi impas hari ini sama kemarin sama aja. Besok juga bangun, ya sama aja. Naudzubillah min dzalik. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah wal asri. Demi waktu, demi masa, wal asri itu artinya demi asar. Waktu asar itu sudah mau tenggelam matahari ke maghrib. Jangan-jangan waktu asar itu waktu-waktunya kita yang udah lolita. Udah lolos 50 tahun, udah asar nih. Bentar lagi maghrib tenggelam mataharinya. Ya, jadi sampai wal asri. Usia yang sudah disebut asar, waktu asar. Orang kalau udah asar, apalagi yang udah sepuh-sepuh, ibu saya kalau udah lewat maghrib, itu kadang udah langsung pengennya pules. Bleksek. Ada yang mau nahan-nahan banget sampai isak habis selesai sholat langsung pulas. Tapi ada yang tipikalnya nggak bisa tidur. Ada nggak yang nggak bisa tidur? Katanya kalau udah 60 tahun ke atas tidur itu susah. Ya, sampai kadang-kadang harus dipaksa tidur. Padahal kita punya obat tidur paling mujarab. Apa? Baca Quran. Baca Quran itu obat tidur paling mujarab. Satu lembar aja kita ngantuk. Ya, baca Quran, fokus sama bacaannya. Itu obat tidur paling mujarab. Baru 2 baris saja udah ngantuk. Berarti emang kita banyak setannya, harus dirukyah. Ya, karena baru baca sedikit aja udah ngantuknya luar biasa. Kita nggak butuh Valium, nggak butuh obat tidur, nggak butuh pules, nggak. Kita cukup baca Quran. Kalau udah pengennya tidur tapi nggak bisa tidur, baca Quran. Jangan sampai malah kita biasakan, aduh nggak bisa tidur, nonton sinetron, nah ini yang salah. Antara jam 3, mulai itu mata kita letih. Meremlah kita, tidur kita, bangun-bangun jam 7. Subuhnya bablas. Ya. Jadi jangan sampai alasannya nggak bisa tidur. Secara kesehatan, jam setengah 10 harusnya sudah merem. Jam 10 sudah deep sleep, sudah tidur yang bleksek, udah pules. Kalau mau bangun lagi jam 2. Jadi usahakan jam 10 sampai jam 2, 4 jam aja, kita cukup tidur 4 jam. Kalau kata orang harus tidur 8 jam, itu tidurnya bayi. Kalau baby, iya 8 jam.
Kalau kita 4 jam. Dan ternyata 4 jam aja malam susah kan? Susah kan tidur 4 jam? Pasti 2 jam kebangun, 2 jam kebangun. Karena tubuh kita sudah menginginkan kita ibadah. Nggak pengen, kamu udah cukup waktunya di dunia. Sekarang 2 jam bangun, disuruh zikir. Aduh, kayaknya kalau ke kamar mandi nggak kuat, Ustazah, zikir di atas kasur aja. Istighfar yang banyak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bagus kalau sampai 2 jam lagi kita masih melotot. Bisa istighfar 2000 kali, 1000 kali, cakep. Cepet kok, astagfirullah, 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 itu cepet banget. Sejam itu bisa 2000 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, itu 1 jam tuh bisa 2000 kali kalau astagfirullah, astagfirullah. Kalau mau ditambahin astagfirullah wa atubu ilaih, boleh astagfirullah wa atubu ilaih. Lumayan 1500 1 jam. Kalau kita mau ngukur bisa. Daripada aduh nggak bisa tidur, nonton. Sekarang tontonan banyak banget ya. TV lokal nggak puas kita, Netflix disediain sama anak-anak kadang-kadang. Kalau anak-anak yang nggak ngerti ibunya butuh apa, dikasih Netflix. Tapi kalau yang ngerti dikasih parabola yang tayangannya cuma tawaf. Itu anaknya ngerti itu. Biar ibunya lihat orang tawaf aja. Tawaf ya itu, terus lihat yang tawaf sambil ada murotalnya, cakep itu. Murotal tawaf, murotal tawaf. Itu anak sayang sama orang tua. Tapi kalau nggak ngerti anaknya, dikasihlah semua tontonan-tontonan. Yang Korea, yang India, ya. Jadi ibunya senang nonton drakor, drama Korea, India, atau yang suka ada di SCTV tuh. Saya sering beberapa kali majelis taklim, ibu-ibu apal tuh. Saya sendiri nggak tahu ada drama apa di SCTV. Judulnya judul Indonesia semua, tapi judul anak muda. Ya, ntar kalau nggak di media-media tertentu yang layangan putus, sekarang udah ada layangan putus 1, layangan putus 2. Ya, nggak ngerti saya filmnya apa. Ya. Jadi ya Allah, sedih. Semakin tua, harusnya semakin dekat kepada Allah. Seperti padi, ilmunya padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Semakin tua, semakin sabar. Jadi kalau ada orang yang bilang semakin tua, semakin kayak anak kecil, itu bukan orang yang ikut pengajian. Kalau yang ikut pengajian, semakin tua, semakin sabar, semakin bijak, semakin penuh hikmah, semakin dewasa. Nggak sama kayak cucunya. Lah harus beda dong nenek sama cucu ya. Masa kayak anak kecil jadi kita kayak cucu ya. Jadi anak kita repot ngurusin anaknya sama ngurusin kita, jangan. Tapi kita memang harus semakin bijak ya. Jadi Allah SWT sudah bersumpah demi waktu, demi asar agar kita hati-hati dengan waktu kita, dengan umur kita. Jangan sampai jadi mukmin yang celaka. Hari ini lebih buruk dari sisi apa? Ibadahnya, amal solehnya, hablumin nanasnya, tingkat kesabarannya makin jadi. Ada yang tadinya ketika muda mungkin pemarah, begitu tua emosi. Lebih parah. Begitu tua lebih repot ya, jangan sampai. Ada orang yang mengatakan biasanya PMS tuh Ustazah, post menstruasi sindrom. Kalau yang masih haid, saya masih haid. Tapi alhamdulillah orang nggak bisa bedain kapan saya mau haid, sedang haid, sesudah haid. Karena teman-teman saya juga banyak yang udah menopause. Ya, jadi yang kalau memang yang sudah menopause itu katanya sebelum menopause juga macam-macam. Kalau kata dokter mungkin saya sedang premenopause. Ya, mungkin karena ngelihat umur udah 52. Tapi bingung juga, masih teratur haidnya. Kadang-kadang ngeri kata orang, ayo nanti punya cunak lah, punya cunak tuh punya cucu, punya anak. Ya nggak apa-apa kalau emang dikasih ya. Tapi kayaknya belum dikasih. Belum dikasih lagi. Nah itu jadi memang penting buat kita, apapun yang kita hadapi itu takdir kita dan skenario Allah kepada diri kita berbeda-beda. Nggak usah menyamakan skenario. Aduh di sana ada yang layangannya putus, jangan-jangan kita habis ini layangannya putus. Nggak usah nyamain skenario, beda. Skenario kita beda, nggak ada yang sama. Ya, jadi tetap berjalan dengan takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, maka dia telah lalai. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, dia sudah celaka. Barang siapa yang tidak mendapatkan tambahan, maka dia dalam kerugian. Barang siapa yang rugi, maka kematian lebih baik daripadanya. Dalam artian, jangan berharap hidup panjang kalau nggak bisa nabung pahala.
Tapi apakah boleh mengakhiri dengan bunuh diri? Nggak boleh, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya bunuh diri. Sekarang kita lihat orang bunuh diri di mana-mana. Kalau nggak bunuh diri, dia bunuh dulu anaknya. Kan seorang bapak kemarin bunuh 4 orang anak ya. Habis itu coba bunuh diri, nggak mati pula. Anaknya yang dibunuh mati, dia bunuh diri nggak mati. Takdir biar dia merasakan tersiksa hidupnya. Apakah bisa kita sesudah berbuat kezaliman kita angkat tangan, kita bilang saya berbuat gini gara-gara istri saya berbuat begini gara-gara suami saya? Nggak bisa, hisab masing-masing. Jangan salahkan orang-orang lain kalau memang kita sendiri yang berdosa. Banyak seorang wanita, seorang ibu itu nyiksa anaknya karena sebel sama ayahnya si anak. Apa hubungannya? Kalau sebel sama ayahnya si anak, jangan disiksa anaknya. Kalau memang dia berani, berhadapanlah dengan ayahnya si anak. Ini kan kadang-kadang enggak berani sama suaminya, anaknya yang habis babak belur. Jangan, dosa kita. Makanya kenapa tidak boleh menjalani satu rumah tangga karena anak. Nggak boleh juga berpisah karena anak. Kalau mau terus melanjutkan pernikahan atau mau bercerai bukan karena siapa-siapa, harus karena Allah saja. Kan banyak, ya udah deh saja saya nggak jadi cerai demi anak, salah tuh. Ya udah saja saya cerai aja deh demi anak, salah juga. Kalau mau cerai harus mencari ridha Allah, kalau mau lanjutkan hubungan rumah tangga maka harus karena mencari ridha Allah. Emang ada yang Allah ridha kalau kita berpisah? Ada. Kalau ternyata suami kita pezina, pemabuk, itu Allah lebih ridha kita cerai. Atau suami kita murtad, Allah lebih ridha kita cerai. Tapi kadang kita suka nggak ngerti hukum pernikahan sehingga kita mengatakan saya pertahankan deh rumah tangga ini supaya Allah ridho. Dia nggak ngerti Allah ridhonya di mana. Allah nggak akan ridho kalau kita serumah dengan orang ahlul maksiat. Nggak ridho Allah. Jadi jangan juga saya pertahankan rumah tangga ini untuk anak, itu salah fatal. Ya, salah fatal. Ada yang suaminya setiap hari bicara kotor, bicara kasar, dorong istrinya sampai istrinya terjengkang-jengkang jatuh, babak belur. Tapi ketika saya tanya kenapa nggak bisa, kasihan anak saya saja, dia nggak ngerti. Anak itu lebih kasihan ketika melihat orang tuanya melakukan perbuatan kasar seperti itu. Anak laki-lakinya akan memfotokopi dari ayahnya, anak perempuannya akan fotokopi dari ibunya. Besoknya kalau udah gede, anak laki-lakinya kayak ayahnya, suka nyiksa istrinya. Nanti kalau udah gede, anak perempuannya kayak ibunya. Saya nggak apa-apa deh disiksa, ibu saya juga dulu ngalah. Itu akan terus begitu berulang. Makanya yang namanya kezoliman, kemunkaran tidak boleh dipertahankan. Kadang kita nggak ngerti hukum pernikahan. Anak-anak kita, cucu kita harus diajarkan hukum pernikahan dalam Islam. Ada produk pernikahan, di dalam Islam produk pernikahan salah satunya talak cerai. Itu juga harus diajarkan. Jangan sampai ada yang tiap kali berantem, lo gue N, tapi nggak cerai-cerai. Suaminya gitu, tiap kali bertengkar, udah kita pisah, tapi nggak cerai-cerai. Ribuan kali, bahkan ada yang kesel sama istrinya mengatakan, saya talak, kamu talak 1000 lah, tapi nggak cerai-cerai. Terus berzina, karena nggak ngerti hukum perceraian. Miris sekali sekarang, ya. Anak-anak muda menikah tanpa paham fikih munakahat, fikih pernikahan. Sedih ngelihatnya. Jadi akhirnya kemarin saya seharian itu ngurusin satu rumah tangga, bertengkar terus. Istrinya yang suka mancing-mancing suaminya. Ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya. Ratusan kali ngomong gitu, coba kalau suaminya kesetanan. Ya udah, sekarang kita cerai, selesai. Ya. Tapi untung suaminya sabar. Pak RT suaminya. Sabar banget. Tapi Bu RT-nya ini nggak sabaran. Selalu cemburu. Karena Pak RT kan banyak warganya perempuan. Datang ke rumah konsultasi. Istrinya kalau lihat ada yang konsultasi perempuan langsung, Bang, kita cerai aja. Aduh, nyebelin kalau kayak gitu ya. Ya, itu nyebelin tuh namanya. Seharian saya dari zuhur sampai maghrib di rumah dia. Ya Allah. Ya, jadi memediasi supaya tidak terjadi perceraian. Padahal ketika dilahirkan dulu kita semuanya fitrah. Fitrahnya muslim. Fitrah kita muslim. Mungkin didikan lingkungan dan orang tua kita yang menjadikan kita Yahudi, Nasrani, Majusi. Banyak kan orang tua yang suka bilang sama anaknya, udah nak, jangan malu-malu. Ya.
Nggak usah malu-malu, jelek malu-malu. Padahal malu itu bagus. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Cuman ada orang tua yang nggak suka anaknya pemalu. Anaknya disuruh berani. Akhirnya beranilah itu anak. Berani pakai tank top, berani nggak pakai kerudung, berani pakai celana pendek kalau perempuan. Anaknya jadi nggak malu. Padahal sekarang bukan nggak malu. Anaknya jadi malu-maluin. Nggak tahu malu. Ya. Karena dari kecil setiap kali malu, ibunya marah, bapaknya marah. Fitrah Islamnya dirubah. Fitrahnya anak bayi itu pemalu. Kalau malu nangis, kalau haus nangis, kalau lapar nangis, kalau basah popoknya nangis. Bahasanya cuma satu, nangis. Itu bahasa fitrah. Bahasa fitrah itu nangis. Lama-lama ibu bapaknya kesel dia malu-malu. Kamu nih malu-maluin ibu bapak, padahal anaknya bener. Tapi dibilang malu-maluin. Ya. Sekarang begitu anaknya nggak bisa tutup aurat, bapak ibunya bangga. Ketika anaknya sukses, gajinya besar, tapi nggak sholat, bapak ibunya bangga. Saya sudah sukses, Ustazah, anak saya sudah mentas. Oh ya, sudah mentas, iya. Selesai kuliah, sudah kerja, amplop pertamanya dikasih ke saya, kata ibunya. Saya tanya, anaknya sholat 5 waktu, Bu? Ibunya diam. Ternyata enggak. Jadi dikira orang tua sukses, kalau anak sudah sukses berpenghasilan. Tidak. Kalau anak nggak sholat, nggak kenal Allah, orang tua gagal, bukan sukses. Cuman orang tua kadang menganggap sukses itu dari lembaran-lembaran uang yang dihasilkan anaknya. Sayang sekali ya, orang tua gagal. Ibunya cantik, rapat begini kalau ke majelis taklim, kaget ketemu di pasar. Ibu jalan bareng siapa, Bu? Di sebelahnya ada seorang gadis cantik, rambutnya tergerai, pusernya kemana-mana, ya celananya pendek. Oh, ini putri saya, Ustazah. Dikenalkan dengan bangga, kitanya kaget. Apa nggak diajarin ngaji sama ibunya? Ya, dan ibunya nggak merasa risih. Anaknya kelihatan kemana-mana auratnya. Jadi memang ini satu hal yang membuat kita miris. Kadang-kadang kita yang merusak fitrah keislaman anak kita. Kita rubah anak kita jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam surat Fatir ayat ke-32. Tsumma awratna al-kitaba alladziina astafaina min ibadina. Kita ini hamba-hamba pilihan yang diwariskan Al-Qur'an. Sayangnya kata Allah yang diwariskan Al-Qur'an ini terbagi 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsih. Dikasih Quran tapi tetap menzalimi diri. Al-Qurannya nggak dibaca, nggak dipahami, nggak diamalkan. Cuman jadi pajangan. Wa minhum muqtasid. Golongan kedua tengah-tengah. Difahami, dibaca, kadang dikerjakan, kadang nggak dikerjakan. Tengah-tengah. Dosanya sama pahalanya seimbang. Wa minhum sabiqun bil khairat. Ada yang golongan yang paling bagus adalah yang berlomba dalam kebaikan. Pahalanya lebih banyak dibanding dosanya. Kita pengennya harusnya yang sabiqun bil khairat. Golongan yang memang berbuat kebaikannya itu lebih banyak dibanding perbuatan dosanya. Al-Qur'annya dibaca, bacanya bertajwid. Kita kursus baca Quran supaya makhrajnya tepat. Makhraj itu spellingnya tepat. Udah gitu pahami isinya, amalkan isi yang kita pahami. Itu golongan yang musabaqah fil khairat. Golongan yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Zalikal fadlul kabir, itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus berubah dari waktu ke waktu. Kalau sekarang belum bisa baca Quran, jangan malu. Kursus baca Quran bareng cucu nggak apa-apa. Yang penting bisa baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu warisan dari Allah. Harusnya kita pahami isinya. Surat cinta. Pasti di sini sudah pernah jatuh cinta. Paling enggak sama suaminya sendiri dulu, awal-awal. Dulu awal-awal, namanya orang baca surat cinta itu dibaca berkali-kali. Sampai apal isinya. Ya, udah dibaca, nggak puas, disimpan, besok dibuka lagi, dibaca lagi. Apalagi yang LDR ya. Yang LDR yang jarak jauh, long distance relationship, jauh jaraknya. Itu biasanya dibaca lagi, senyum-senyum sendiri, mesem-mesem sendiri, ditaruh, disimpan, besoknya dibuka lagi. Itu surat cinta. Harusnya sama Al-Quran begitu. Dibaca sampai kita bisa mesem-mesem dan nangis-nangis sendiri kalau baca Quran.
Kangen rasanya kalau nggak buka, rasa ada bersalah. Dan takut yang nulis ini marah. Kalau kita nggak baca, kita nggak inget, takut yang nulis ini marah. Pernah nggak gitu? Takut Allah marah. Kalau kita nggak inget-inget pesannya, surat cintanya. Kalau sampai begitu, udah bener iman kita. Tapi kalau yang biasa aja kita tinggalkan, ini bahaya. Pokoknya dalam sehari harus dengar ada bacaan Al-Quran yang terdengar di telinga atau kita baca. Kan kalau sholat kadang kalau sendirian cuman komat kamit nggak kedengeran juga sama telinga sendiri. Jadi memang harus berubah semuanya di 2024 diperbaiki. Karena kata Rasulullah SAW semakin jauh masanya, semakin mendekat ke hari kiamat dan zamannya tidak menjadi lebih baik, menjadi lebih rusak. Zaman sekarang jadi lebih rusak. Orang yang zolim banget. Orang yang berdosa santai dengan dosanya. Orang yang beramal soleh semakin sedikit saat ini. Dan banyak yang baik malah diremehkan, dianggap kuno. Ya, orang baik itu kuno. Orang soleh banget jarang terjadi. Jadi kalau ada orang yang soleh sampai kita kaget, ih masya Allah soleh banget, padahal biasa kalau di masa Rasul. Tapi kalau ada orang jahat kita bilang biasa, semua orang juga sekarang jahat. Nah itu repot. Ya ini berarti sudah akhir zaman. Semakin ke sana semakin banyak kerusakan. Ibu-ibu kalau yang suka pulang pergi ke Mekah, ke Madinah akan lihat perubahannya drastis. Ya, drastis deh ibu-ibu. Ya, Madinah udah ada bioskop, orang-orang non-muslim masuk Madinah. Ya, itu udah biasa. Kalau sekarang hotel-hotel di Mekah juga, ibu-ibu masuk ke front office-nya, ke lobby hotel itu udah cewek-cewek nggak ada yang pakai cadar, pakai selendang aja biasa. Ya, zaman-zaman kita zaman dulu, selendangan, celana panjang, front office. Ya, udah begitu. Di Bindaud, di mall biasa, perempuan-perempuan kasirnya nggak pakai kerudung, cuman selendang tipis. Kata Rasulullah SAW, ketika Arab sudah jahiliyah, maka kiamat sudah dekat. Arab kembali jahiliyah, kiamat sudah dekat. Ya. Jadi kita berubah saat ini kembali ke fitrah. Semoga ketika kiamat terjadi kita tidak merasakan kiamat. Karena seburuk-buruk manusia yang merasakan terjadinya kiamat. Orang beriman sudah diwafatkan sebelum kiamat terjadi. Kita ingat pesan Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum, tidak akan merubah seseorang, tidak akan merubah kita sampai kita mau merubah apa yang ada dalam diri kita, yaitu hati kita. Hati dulu yang dirubah. Hati kita sadar kita salah, insya Allah bisa berubah. Kalau kita nggak sadar kita salah, susah berubahnya. Jadi berubah itu harus gimana? Hati kita rubah dengan apa? Ikut pengajian, majelis taklim, dibentuk. Pembentukan itu namanya kalau bahasa Arab terbiah. Dilatih, diterbiah, dibentuk, dibiasakan. Makanya kalau di Arab itu ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama dijadikan satu. Jadi di sana biasanya Wizaratut Tarbiyatut Ta'lim, Tarbiyah wa Ta'lim. Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Kalau di sini cuman Kementerian Pendidikan dan Agama. Kalau di sana enggak, ada Wizaratut Tarbiyah wa Ta'lim wa Wizaratud Diniyah, Syu'unul Islamiyah, beda. Jadi detail, terinci. Kalau pendidikan, kita mendidik sama mengajarkan beda. Anak-anak diajarkan saja itu di sekolah. Kalau di rumah harus diterbiah, dididik. Karena kalau menterbiah membentuk jiwa. Ya, anak-anak dikasih pembiasaan. Kalau anak cuman ditegur tapi nggak dipantau, itu namanya cuman dicontohin aja. Tapi tidak dipantau, harus dipantau. Apakah kalau disuruh sholat dia sholat? Ataukah kalau kita suruh misalnya dia puasa harus dipantau. Dia berteman dengan siapa? Dia bergaul dengan orang yang benar apa dengan teman yang nggak benar. Nah ini emang susahnya jadi orang tua. Harus mendidik, ya, menjaga fitrahnya agar tidak jauh menyimpang, membentuk jiwa agar sanggup bermujahadah, supaya menghapus nilai-nilai jahiliyah, fitrahnya balik lagi, komitmen dengan syariat Allah. Dan Rasul mengatakan kalau mendidik di saat kecil, dari kecil dijaga fitrahnya seperti memahat di atas batu. Tapi kalau udah setua kita baru mulai belajar Islam, kata Rasul seperti menulis di atas air. Susah. Baru belajar pas sudah tua. Tapi tidak ada kata terlambat selagi masih hidup. Nggak ada kata terlambat. Ya. Saya teringat ketika, karena saya ketua komunitas kotaku, komunitas pencinta Al-Quds.
Di bawah Adara. Kalau ibu-ibu searching ada Adara Relief Internasional. Itu satu badan yang mengurus ibu dan anak di daerah peperangan seperti di Palestina. Saya ketua komunitas di bawah mereka. Kemarinnya kita ketemu orang-orang dari Palestina. Saya mengatakan bisa nggak saya pungut anak, adopsi anak dari Palestina. Saya pengen adopsi langsung, nggak pengen cuman jadi pemberi dana ditransfer untuk ngurus anak yatim di sana. Saya bilang saya pengen adopsi datang langsung. Apa kata mereka? Para mujahidin mengatakan, sebagaimana kalian ingin dapat pahala, kami juga pengen dapat pahala. Pahala yang sama, nggak cuma sekedar menyalurkan, tapi ikut lelahnya melatih dan membina dan juga mendidik. Kata mereka, kami juga pengen. Jadi kalau kalian yang bukan asli warga Palestina, nggak apa-apa. Kontribusinya cukup sumbangan saja. Kami yang mengurus. Saya bilang enggak, saya pengen ikut capeknya, letihnya, ngurus mereka. Ngurus yatim-yatimnya para syuhada. Apa kata mereka? Ibu bisa menjamin kalau di negeri sini hafalan Quran mereka terjaga sebagaimana di sana. Apakah ibu bisa menjamin semangat jihadnya sama? Sedangkan di sana mereka dididik di tengah desingan peluru dan roket dan rudal. Sedangkan di sini dididik di tengah apa? Desingan musik mungkin, televisi dan juga ya berbagai macam sarana. Kita lihat elektronik itu sudah masuk ke rumah. Internet udah masuk di rumah, di sana terputus. Ibu bisa menjamin didikan agamanya sama dengan didikan agama dan semangat kita di sana? Enggak, nangis kita. Kita yang minta, kita yang nangis. Baru sadar, jangan-jangan baru sebulan kita didik di sini dia udah jadi gamers. Gamers, kecanduan game. Ya, sedangkan di sana yang dipegang Quran tiap detik. Nggak ada jaminan Bu. Di sana dilatih agar mereka meneruskan perjuangan ibu bapaknya, meneruskan jadi mujahid untuk menjaga Al-Aqsa sampai merdeka. Kalau di sini dilatih gimana ngelatihnya? Udah santai, nggak bisa ibu. Kalau ibu pengen juga benar melihat mereka, memantau perkembangan mereka, monggo silakan pindah ke perbatasan yang aman. Kita disuruh tinggal di Turki, ataupun di Mesir, ataupun di Yordan, bisa lihat dia tiap minggu, silakan. Jadi kalau dipungut dibawa keluar dari negara kami, tidak. Baru kita sadar, nggak mungkin bawa mereka ke sini, karena pendidikannya beda. Padahal pengen banget dapat pahala yang besar, tapi nggak bisa. Kita udah atas nama munazomah, kita atas nama lembaga resmi, tetap nggak bisa. Karena ternyata beda. Siapa yang meneruskan perjuangan mereka, mewakili kita, melindungi kiblat pertama. Kan kiblat pertama umat Islam Al-Aqsa, kedua baru Masjidil Haram. Baru sadar kita nangis. Akhirnya ngikut program Dekap Yatim. Udah kita kontribusi ngirimin dana. Dan kita tengokin. Ada kalanya tengokin setahun 3 kali, setahun 4 kali. Ya. Jadi memang tidak mudah mendidik orang-orang supaya jadi. Kita lihat anak-anak umur 10 tahun, 11 tahun kalau ditanya sama reporter TV Al Jazeera, bagaimana? Mana keluargamu? Sudah syahid. Ayah ibu sudah syahid. Keluarga saya sudah syahid semua. Alhamdulillah mereka syuhada. Rumah kalian enggak, kita enggak punya rumah. Itu anak 10 tahun, 11 tahun mesem Bu ya. Sambil senyum, kami enggak punya rumah. Terus gimana kamu kehidupannya? Alhamdulillah Allah mewujud katanya. Ada Allah. Kami ikhlas, kami sabar. Nahnu mukhlisin sabirin radiyin billah. Kami ikhlas, sabar dan ridho kepada takdir Allah. Ya Allah, anak 11 tahun bisa ngomong begitu. Kalau di sini anak kelas 4 SD loncat dari lantai 4 bunuh diri hanya gara-gara bullying. Ya, yang dulu di zaman kita nggak pernah ada kayak gitu kejadian. Saya rasa dulu di zaman saya bullying verbal udah sering. Saya ingat kok teman-teman SD SMP tuh saling kata-kataan, Gito lo, Gino, Doyok, Gendut, Ceking, Krempeng, itu banyak nggak ada yang bunuh diri. Ya, kadang-kadang di rumahnya orang tua berharap anaknya ranking 1, nggak taunya pulang kita ketawa cekikikan, teman-teman gitu. Raportnya merah nilainya. Nggak ada yang bunuh diri. Kenapa bisa dulu nggak ada yang bunuh diri? Pendidikan agamanya dulu kuat. Orang tua mendidik agama kuat dulu. Anak-anak pulang bawa raport merah masih cengengesan. Sekarang ibu-ibu bisa lihat, raport ditulis angka 4 pakai tinta apa? Tinta merah apa hitam? Hitam. Sekarang tinta raport 4, 5 hitam, bukan merah. Karena guru-guru takut anaknya kena mental. Psikis psikologisnya terkena dan bunuh diri.
Ini generasi apa? Generasi yang orang tuanya nggak mendidik agama. Negaranya nggak mendidik agama. Iya, karena pendidikan agama udah nggak ada. Maaf Ibu, sekarang sudah diganti menjadi pendidikan seni dan budaya. Udah nggak ada pendidikan agama. Silakan dilihat di kurikulum. Seni dan budaya. Jadi nggak ada pendidikan agama. Kalau dulu kita pulang sekolah paling jam 1. Sore belajar madrasah sekolah. Jam 1 pulang sekolah, jam 2 paling lambat sore jam 4 belajar lagi. Sekarang nggak ada pendidikan agama. Makanya wajar. Hanya gara-gara diledekin, dihina, jelek rapotnya, bunuh diri. Diomelin sama orang tua, bunuh dirinya loncat loh Bu. Rata-rata loncat dari sekolahannya sendiri. Jadi kita harus introspeksi diri sebagai orang tua, anak-anak jangan didekatkan kepada dunia, dekatkan kepada akhirat. Dekatkan kepada akhirat bagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Belajar ngaji lagi. Ajarkan nanti kita mau S1, S2, S3, profesor. Kalau masuk alam kubur pertanyaannya sama. Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma kitabuka? Ma dinuka? Profesor sekalipun pertanyaannya sama. Jadi kita yang harus berubah. Anak-anak jangan suruh, ayo belajar yang tinggi agar dapat kerjaan yang bagus, gaji yang besar. Salah Bu. Ayo belajar yang tinggi. Supaya apa? Supaya kenal Allah, supaya bisa masuk surga. Islam mengatakan belajar itu wajib minal mahdi ilal lahdi, dari dalam buayan sampai ke liang lahat. Jangan dikira yang syahid para pemuda 23 tahun di Palestina cuma penghafal Quran, salah. Mereka tidak hanya penghafal Quran, Bu. Yang rata-rata syahid 23 tahun, 24 tahun itu penghafal Quran yang sudah jadi dokter. Kadang insinyur, pilot, ahli buat pesawat. Ya, ada juga yang insinyur nuklir. Jadi ternyata bangsa Palestina itu bangsa kedua yang semangat belajarnya tinggi. Bangsa pertama siapa? Israel. Di dunia ini Israel paling tinggi semangat belajarnya. Kedua, Palestina. Kalau Israel belajar tinggi ngejar dunia, bangsa Palestina belajar tinggi ngejar surga, ngejar akhirat. Jadi rata-rata penghafal Quran itu Bu, yang udah 23 tahun, 24 tahun itu sudah jadi ketika mereka syahid, sudah dokter, insinyur, ada yang memang ahli, ada pilot, ada ahli buat pesawat, ahli nuklir. Masya Allah, nggak ada yang, oh dia cuma ngapal Quran, nggak ada. Quran itu dari 7 tahun, 8 tahun sudah dihafal. Selebihnya mereka belajar. Jadi semangat sekali lagi, mukmin itu dinamis, mukmin itu bergerak, sampai tua pun kita nggak boleh lemes. Badan boleh di atas kursi roda mungkin, tapi semangat nggak boleh di atas kursi roda dan di atas kasur. Badan jasad boleh nggak kuat, kayak Syekh Ahmad Yasin, Zaimur Ruhi, pemimpin spiritual di Palestina. Badannya di atas kursi roda, Bu. Ibu tahu wafatnya gimana? Di rudal, dari pesawat Apache. Orang yang di atas kursi roda masih dikejar-kejar sama rudal pesawat. Kenapa? Karena semangatnya nggak tidur. Semangatnya itu dinamis. Jadi para mujahidin kalau udah ketemu dia dinasehatin semangat Bu, nggak takut mati. Itu yang ditakutin sama Israel. Makanya dia dikejar-kejar sholat subuh. Udah dituntun sama yang bawa kursi roda sampai mental tuh kursi roda hancur. Ya kita bisa bayangkan yang nuntun sama yang dituntun yang di atas kursi roda pasti hancur. Tersisa wajahnya senyum Bu. Ya jadi memang Masya Allah. Setan takut sama kita kalau semangat kita menyembah Allah tinggi. Walaupun mungkin badan kita kalau udah sepuh di atas kursi roda, tapi semangat kita tidak di atas kursi roda. Itu yang kita harapkan. Semoga Allah SWT menjadikan kita mukmin-mukminah yang komitmen dengan syariat Allah, yang takut kepada Allah dan ingat kata Rasulullah SAW, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Dan tidaklah seseorang mempersulit agama itu kecuali dia yang akan kalah. Alhamdulillah salat wajib cuma 5 waktu, selebihnya kan sunnah doang. Yang wajib cuma 5, ini karena rahmat dan rahimnya Allah. 5 ini pun tadinya berapa waktu? 50 Bu, ketika Rasul Isra Mi'raj. Lagi-lagi Palestina. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Al-Aqsa, 50 kewajibannya. Berarti setiap 22 menit ada azan. Rasul turun dari langit ke-7, dicegat di langit ke-4 sama Nabi Musa. Tawar. Gak kuat umatmu 50 kali sehari semalam. Rasul balik malu-malu nawar. 45 dikurangi. Tiap balik kurangin 5. Tiap balik kurangin 5.
Terakhir begitu sudah 5 aja turun, kata Nabi Musa, tawar lagi, biar cuman 1 sehari. Kata Rasul nggak mau, malu. Malu nawar lagi, ya sudah 5 kali aja nggak apa-apa. Semoga kuat. Ternyata kenyataannya memang masih banyak yang ninggalin 5 waktu sholat. Sehari semalam. Padahal bayangkan kalau dulu 20 menit sekali azan. 22 menit sekali azan. Sekarang yang sudah berjam-jam azan aja kita masih entar. Entar dulu, entar gitu ya. Jadi kata Rasul, agama ini mudah kecuali kita yang mempersulitnya sendiri. Maka disebutkan minta tolonglah kepada Allah, berlaku luruslah, mendekat kepada orang soleh. Ini alhamdulillah Allah gerakan kaki kita ke sini. Insya Allah yang kumpul di masjid orang yang soleh. Ya, amin. Kemudian minta tolong kepada Allah dengan al-ghadwah, bangunnya pagi-pagi. Kalau bangun pagi itu Rasul pernah mengatakan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi hari. Semakin pagi kita bangun semakin semangat. Udara masih bersih. Kalau jualan pagi-pagi juga insya Allah kita duluan yang nyampe pasar, yang jualan, kita duluan yang gerakin jualan online itu insya Allah barokahnya di sana. Makanya kalau orang tua dulu suka salah ya, jangan kesiangan, nanti rezeki dipatok ayam ya, padahal rezekinya nggak dipatok ayam, tapi kitanya yang kehilangan barokah ya. Jadi minta tolong sama Allah dengan berpagi-pagi, segera berangkat di awal pagi, dan minta tolong kepada Allah dengan ar-rauhah, tidur di siang hari sedikit namanya qailulah. Qailulah setengah jam tidur cukup, tapi fresh. Qailulah. Kalau 2 jam saja itu namanya bukan qailulah, qalilah. Kalau 1 jam. Kalau qailul itu sebentar banget. 30 menit cukup. Dan minta tolong kepada Allah dengan ad-duljah. Man khafa adlaj. Barang siapa takut kepada Allah, dia akan adlaj. Adlaj itu jarang berbaring. Makanya semakin tua kita dibuat susah tidur. Supaya jarang pules, jarang baring. Aktivitasnya apa? Ibadah. Ad-duljah itu ingat Allah ibadah walau cuman sebentar di malam hari. Nggak sanggup 11 rakaat saja, 1 rakaat saja nggak apa-apa. Tapi rutin. Rutin witir 1 rakaat. Rutin witir 3 rakaat. Udah selesai. Pokoknya rutin. Jangan kalau ada maunya, qiyamul lail sampai subuh. Maunya tercapai, nggak qiyam-qiyam, ini salah ya. Begitu semua cita-cita tercapai, nggak tahajud. Tapi begitu anak mau kenaikan pangkat, tahajud kita. Anak mau ujian, puasa kita. Anak mau melahirkan, puasa. Jangan, pokoknya tahajud, puasa itu rutin. Rutinkan selagi kuat, nggak sanggup bangun, zikir saja. Zikir di atas kasur. Semoga Allah SWT menjadikan 2024 ini momentum perubahan buat kita menjadi lebih salehah. Amin ya rabbal alamin, menjadi lebih istiqomah. Dan juga selalu berharap agar Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, mangga. Sharing. Nggak nanya kali, sharing. Masya Allah. Masya Allah.
Merubah kembali kepada fitrah. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita mengatakan kita harus berubah setiap hari, itu bukan semakin jauh dari fitrah kita, tapi mengembalikan kepada fitrah kita sebagaimana diciptakan Allah ketika kita kecil. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam kondisi fitrahnya muslim. Kita sendiri sudah banyak perubahan dari fitrah itu, karena orang tua kita nggak semuanya paham agama. Orang tua kita biasanya ngikut nenek moyangnya, dan nenek moyang kita bukan orang pelaut ya Bu. Nenek moyang kita orang Hindu Buddha. Jadi Hindu Buddha yang kulturnya lengket ke dalam Islam kadang-kadang masuknya. Masih saya jumpai di masyarakat tadi Ibu cerita tentang ada yang masih tradisional, masih ada yang setiap malam Jumat naruh di pojok-pojok itu loh Bu, kemenyan sama kopi, sama cabai masih ada, sama beras ada, ya di pojok-pojok. Kalau ditanya agamanya apa? Islam. Masih ada, ya. Islam kadang kejawen, kadang sholat juga. Ya, jadi masih banyak yang sholat juga, kedukun juga. Sholat juga, ke orang pinter juga. Yang kayak gini memang nggak mudah. Merubah dia supaya sadar kembali kepada fitrahnya. Susah, nggak mudah. Nggak seperti membalikan telapak tangan, nggak mudah. Ada beberapa orang tua juga, kemarin saya ketemu saudara jauh, orang tuanya itu rajin puasa. Tapi bukan Senin Kemis, Rabu Pon. Rabu Pon, Jumat Kliwon, Kemis Wage, ada yang gitu. Jadi ketika kita beliin kalender Palestina, dia cari-cari, kok kalendernya nggak ada Wage, Pahing, Pon, Kliwon. Dia cari itu. Kita kasihnya kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Tapi yang dia cari yang ada Pon, Wage. Itu jelasinnya susah. Karena umurnya udah 70 tahun. Jelasinnya susah banget. Pak, nggak boleh puasa Rebo Pahing, Rebo Pon, Rebo nggak boleh. Bolehnya puasa Senin Kamis. Nenek moyang dari dulu gitu. Nenek moyang kita orang Hindu Buddha, Pak, bukan orang Islam. Tetap kekeh. Yang penting sudah nyampe. Jadi ternyata paling penting lagi kalau kita pengen menyadarkan lingkungan kita penuh harapan agar mereka berubah kembali kepada fitrah. Nomor satu, memang nggak boleh maksa. Karena ternyata kita bicara hidayah dan hidayah bukan dari kita. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita bisa merasakan sedihnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika pamannya Abu Talib yang bantuin dakwah semasa Rasul hidup dari diutus menjadi seorang Rasul umur 40 sampai Abu Talib wafat, itu yang ngelindungin dakwah Rasul Abu Talib. Tapi matinya tidak dalam kondisi muslim. Itu Rasul nangis, ya Allah, pamanku itu yang jagain aku, yang nolongin dakwahku. Dan Rasul sudah mencoba, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata pamannya? Gak mau. Maunya matinya dalam millah Abdul Muthalib, agama nenek moyangnya Abdul Muthalib. Gak mau mati Islam. Kenapa? Nanti kalau ketemu di akhirat sama Abdul Muthalib malu. Dia malunya sama Abdul Muthalib, bukan malu sama Allah. Masih banyak kan kita yang gitu, apa kata orang gitu ya? Apa kata tetangga? Nggak takut kata Allah. Jadi memang susah untuk menyadarkan masyarakat kecuali kita dibekali dengan kesabaran. Jadi sebelum kita jalan ngajak mereka, memang minta tolong dulu sama Allah. Malamnya tahajud, Allahumma sabraka ya Rabb, Allahumma sabraka ya Allah, kesabaranmu berikan ke sini. Baca doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta dilancarkan, berikan mereka pemahaman. Habis itu masih nggak mau juga berubah, kita nggak dosa. Yang penting kita sudah mencoba untuk merubah mereka kembali ke fitrah. Tapi mereka nggak mau, kita nggak dosa. Apakah kita ngambek, habis itu nggak usah ngingetin lagi? Jangan. Rasulullah SAW itu terus menerus nggak ada bosennya.
Kita kadang-kadang jangankan sama tetangga, sama anak aja suka hilang sabar. Ada yang bilang, Ustazah mulut saya sudah berbusa, anak saya masih begitu, saya udah nggak mau peduli lagi. Salah fatal. Masa putus asa sama anaknya? Nggak boleh putus asa, anak lebih unik lagi, ibu-ibu. Nah, itu ngejaga, nolongin sama jagain anak lebih unik. Nggak boleh hilang sabar, nggak boleh hilang cara. Harus pakai berbagai cara, jangan kasar, jangan keras. Mereka akan cari teman di luar sana yang lemah lembut tapi ngeracunin. Itu mereka lebih pilih itu. Diracunin dengan lemah lembut atau dikasarin sama orang tuanya padahal bener. Mereka nggak mau dikasarin. Anak-anak maunya dilemah lembutin tapi diracunin dia terima. Itu yang repot. Kejadian ibu-ibu masa pandemi itu dahsyat. Banyak anak-anak yang hilang dari fitrah. Orang tua kaget anaknya kecanduan game, kecanduan anime Jepang, kecanduan Korea, nggak bisa ngerubah orang tuanya. Orang tua kasar, sholat nggak? Oh ada, anak sahabat saya langsung ke dapur ambil pisau, langsung ditodong ke ibunya. Mama nyuruh saya sholat, nanti mama aku tusuk atau aku bunuh diri. Itu anak 17 tahun, mama nyuruh saya sholat, aku tusuk kalau nggak aku bunuh diri. Ibunya bengong, masuk kamar mandi dia sayat-sayat dirinya. Untung nggak meninggal, untung nggak mati. Jadi ibunya selalu, kalau udah bunyi azan stres ibunya. Nafi sholat, nggak mau sholat, bawa pisau dia. Saya bilang jangan dimarahin, udah jangan dimarahin. Akhirnya saya lihat bener bu, dandanannya bikin stres. Tahu Barbie? Barbie, boneka Barbie, rambutnya tergerai panjang, pakai tank top, mohon maaf, kayak pakai BH doang. Ya, pakai celana pendek, ketemu sama temennya, orang-orang non-muslim di luar rumah. Saya turun dari mobil bengong, 2 tahun nggak ketemu, selesai pandemi kayak begitu. Tapi saya refleks, sedih, nangis. Saya panggil, saya peluk, saya doain, saya cium, saya usap-usap kepalanya, dia juga bengong akhirnya nangis. Karena ibunya nggak pernah begitu, yang ada ibunya marah. Jadi saya peluk, saya doain, ya Allah, Allahumma faqih hafiddin wa alim hafid ta'wil, saya doain. Itu kalimatul hitamah. Nah, dari situ saya doain serius. Alhamdulillah kemarin ibunya ke rumah. Ustazah, anak saya sudah mau sholat. Tapi pakaiannya belum nutup. Gak apa, pelan-pelan. Yang penting sudah mau sholat. Pelan-pelan, didoain. Jadi memang kadang-kadang kita sama objek dakwah suka kurang sabar nggak ngedoain. Ternyata ada khusus malam hari sebelum kita besoknya ke sana. Ya Allah, itu semua saudara-saudaraku dalam Islam. Berikan pemahaman. Emang rada susah karena satu-satu harus kita bayangkan wajahnya. Berikan pemahaman, kasih dia kembali kepada fitrah. Ya tolong, mungkin kita nggak ingat nama tapi kita ingat wajah. Tolong ya Allah, itu Masya Allah ternyata doa kita, doa guru di malam hari, di saat orang yang didoain nggak tahu, itu makbul. Memang rada berat, PR kita berarti malam hari harus banyak doa. Anak juga gitu, saya wanti-wanti kalau anak, jangan putus asa. Kalau kita orang tuanya putus asa, mau diserahin ke siapa? Jangan putus asa. Sholatlah di kamar mereka, kita nangis-nangis usap dadanya. Kaget mungkin dia. Kalau anak laki mungkin kaget, ada apa bu? Gitu. Usap dadanya. Kasih tahu kita pengen dia jadi soleh. Kasih tahu kita minta maaf. Mohon maaf, belum bisa jadi ibu yang baik. Belum bisa jadi ibu yang solehah. Insya Allah anaknya berubah jadi lebih soleh. Insya Allah saya jamin. Asal kita ngaku, kita memang belum sempurna. Jadi mungkin memang harus butuh sabar yang dahsyat, sabar yang luar biasa, apalagi ngadepin kerusakan yang ada di masyarakat saat ini. Aduh, sabarnya nggak berbilang. Wallahu alam bisawab. Ya, silakan. Enggak. Sholatnya. Ya.
Itu tadi ya, doain nggak boleh berhenti. Coba nginep di rumahnya kalau bisa sesekali. Doakan kayak tadi, kalau perempuan mungkin lebih habis kita sholat, kita usap kepalanya. Itu laki-laki dadanya, anak saya sendiri Bu ya. Anak saya hafal Quran, 6 tahun di pesantren, SMP, SMA. Suatu ketika itu yang menyadarkan saya lagi sibuk-sibuk ya. Kalau sekarang alhamdulillah Bu, ya Allah alhamdulillah. Sudah kerja, sudah 28 tahun, memang belum nikah. Karena memang dia pengennya kalau dia dapat istri yang saya klik banget. Dia nggak mau, dia minta carikan sama saya, memang. Belum nikah itu laki-laki. Dulunya memang terpengaruh sama teman-temannya, makanya tak taruh di pesantren. Nggak tahunya ketika ditaruh di pesantren dia ngerasanya dibuang. Dibuang. Padahal kita pengennya dia jadi orang soleh. Alhamdulillah hafal Quran Bu ya. Tapi pernah ketika dia lagi mau ujian akhir SMA-nya, qadarullah sayanya memang terlalu sibuk dakwah. Sayanya kalau bawa jamaah umrah itu 2 bulan bisa 3 kali ke Tanah Suci. Saya perjalanan dari rumah menuju bandara. Dia nelfon, saya kaget. Kok nelfon nak pagi-pagi begini subuh? Iya, mau ujian Umi. Oh ya udah didoain. Saya pikir doa aja cukup gitu ya. Mau ujian Umi. Butuh apa? Nanti Abi ke sana. Pokoknya habis dari bandara Abi langsung ke sana. Kamu butuh apa bilang? Anak laki Bu, nangis. Saya nggak butuh apa-apa, saya cuma butuh Umi. Dan saya nggak mungkin ke sana, saya menuju bandara. Dan saya jarang nengok. Mungkin 3 bulan baru sekali nengok. Kalau bapaknya rutin nengok tiap bulan. Saya 4 bulan sekali. Karena kesibukan bawa jamaah. Ya. Dari situ saya sadar anak laki-laki pun punya perasaan. Ya. Saya nggak butuh apa-apa. Saya cuma butuh Umi di sini. Itu mau ujian akhir. Padahal anaknya udah gede ya sekarang. Cuman kalau ingat itu rasa berdosa ya. Bersalah. Anak laki, anak perempuan sama aja. Ya. Mereka ada satu titik di mana memang membutuhkan orang tuanya. Alhamdulillah dia nggak butuh teman-temannya. Dia butuh orang tuanya. Akhirnya saya minta maaf. Saya doakan selama perjalanan sampai di Tanah Suci. Nah pas pulang di rumah saya doakan. Dadanya saya usap, saya minta maaf. Terus minta dia ridho, dia ikhlas. Karena ngerasanya dibuang selama 6 tahun. Akhirnya dia mengatakan, ya sudah izinkan saya tidak kuliah 1 tahun. Mau di rumah saja sama Umi. Saya izinkan, tapi saya doain. Alhamdulillah nggak bertahan. 4 bulan aja dia kuliah. Karena saya izinkan, saya bilang terserah. Karena ngerasa 6 tahun dibuang, saya bilang saya izinkan setahun nggak kuliah di rumah aja sama Umi. Ternyata 4 bulan doang, habis itu dia kuliah, alhamdulillah sekarang kerja ya. Dia juga nggak ngira, karena satu-satunya yang lulusan pesantren 6 tahun dan sudah hafal Quran cuma cuma dia doang. Yang lainnya hafal Quran tapi nggak pesantren. Ya, kuliah agama tapi nggak pesantren. Kalau dia pesantren. Tapi ternyata paling sensitif karena nggak pernah ditengok, jarang ditengok sama saya. Ya, paling sensitif. Alhamdulillah kerja juga bagus ya, di kantornya juga bagus. Artinya nggak pernah nyangka, karena saya pikir dia bisa jadi ustadz, ternyata jadi karyawan di Pemda. Ya belum nikah sampai sekarang umur 28 tahun, sudah dita'arufin, tapi ujungnya tiap kali sudah mau. Jadi saya bilang cocok nggak sama yang itu? Udah isi koroh sudah. Umi cocok lah, kok yang mau nikah kan kamu, bukan saya. Pokoknya kalau Umi cocok baru aku iya. Kamu udah isi koroh belum? Sudah. Yang penting Umi ya udah. Akhirnya saya nggak bisa maksain. Sampai sekarang belum ketemu jodoh. Dia maunya saya cocok. Yang saya ngeri kalau misalnya nanti mengecewakan dia, khawatirnya belakangan dia bilang kan katanya Umi cocok. Nah itu yang repot. Jadi saya takut tuh. Sampai sekarang 28 tahun belum nikah. Itu satu gambaran. Jadi memang apalagi anak perempuan lebih halus. Perempuan itu lebih halus lagi perasaannya. Ajak ngobrol. Memang jarak jauh mungkin jadi kendala ya. Tapi harus ngajak ngobrol, harus sering diajak ngobrol. Anak perempuan ini beda dengan anak laki-laki. Laki-laki memang biasanya deket ke ibu, kalau perempuan biasanya deket ke bapak. Entah bapaknya masih ada atau tidak, udah nggak ada. Itu dia, berarti ibu harus pegang peranan dua, jadi ibu dan jadi bapak. Ajak bicara dari hati ke hati, nomor satu memang sholat, insya Allah kalau sholatnya udah baik, dia akan sadar sendiri untuk yang lain. Puasanya, tutup auratnya, atau dalam sholat sendiri kan tutup aurat. Pakai sholat sendiri kan kita rapat, ya. Jadi memang itu satu hal yang penting, sholat nomor satu. Kalau sholatnya benar, nanti controlling yang lainnya bagus. Ya, dia ngejauhin yang haram. Kemarin juga tuh yang kerja di Pemda, dia bilang ada asesmen ulang. Semua pegawai di asesmen ulang. Karena ternyata banyak korupsi.
Jadi dari 600 orang hanya diterima 500. Saya udah deg-degan di pulang kantor. Kamu diterima lagi enggak? Alhamdulillah diterima. Nomor berapa? 129. Alhamdulillah 100 yang sisa dikeluarin. Kenapa? Karena memang terima sogokan di bawah meja. Jadi ya Allah, saya bilang ada kekhawatiran, tapi alhamdulillah gitu Allah masih jaga. Yang penting jangan lepas doa. Orang tua jangan lepas doa tiap malam. Ya, dan akui kalau kita di satu waktu suka salah, akuin kita salah. Itu banyak ibu-ibu yang nggak mau minta maaf sama anaknya, itu kesalahan fatal. Kalau udah salah minta maaf. Maafin ya ibu tadi salah. Maaf, harus ada kalimat itu. Maafin dulu ibu salah. Jadi anak bisa menghapus semua kesalahan masa lalu kita dan dia kalau kita sudah minta maaf. Tapi kalau belum, itu akan tertancap di dalam kepalanya. Itu mungkin. Minta maaf dulu, ya sesali yang masa lalu. Sekarang kita bergandeng tangan menuju ridha Allah. Bahasanya kita. Jadi bukan dia, kita. Kalau bahasanya dia, nanti dia ngerasa diadili, dihakimi. Ya, jadi bahasanya kita. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita berharap semoga anak-anak kita ya bersama-sama dengan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Apa enggak? Iya. Iya. Ya. Ya, Masya Allah. Tarbiyah itu pembentukan. Berarti ada pembentukan dari sisi orang tua, ada pembentukan dari diri sendiri. Namanya tarbiyah dzatiyah. Mendidik diri sendiri. Generasi sekarang ibu-ibu mohon maaf. Gen Z, generasi Z, ini susah kita harapkan dia membentuk diri sendiri kalau nggak diarahkan. Gen Z ini butuh contoh, butuh arahan, butuh pembentukan dari orang tua dan dengan penuh kasih sayang, nggak bisa di pressure. Ini generasi rada unik yang terakhir Z ini. Makanya saya kadang suka bertanya, kenapa dikasih nama Z? Apakah zombie? Jadi kayak makhluk berjalan tapi nggak punya ruh. Itu generasi zombie ini. Ya, jadi memang harus kita tarbiyah, kita bentuk baik-baik, titipin ke ustadz atau ustazah yang soleh dan soleha. Itu satu. Biar jiwanya tadi juga ditanyakan gimana caranya mensucikan jiwa. Butuh mujahadah. Ya, butuh kesungguhan. Butuh effort, butuh mujahadah itu sungguh-sungguh dan kayak orang berjihad. Itu mujahadah. Melawan hawa nafsu terutama. Makanya kalau orang yang udah, kita lihat yang suka ada jadi kaum rebahan. Kaum rebahan padahal masih muda kok kaum rebahan. Masih muda senangnya baring-baring main handphone. Nah itu yang mager, nah itu yang bikin orang tua biasanya bertanduk. Bertanduk jadi marah ya. Itu memang karena mungkin kurang perhatian tadinya dari orang tua. Dan orang tua ini memang harus kerjasama dengan orang tua yang lain. Makanya kalau bisa kenali siapa orang tua temennya anak kita. Kamu bersahabat sama siapa nak? Oh sama itu, bapak ibunya siapa? Kalau perlu kita sowan ke rumahnya, kita tanya, kita punya link sendiri, kontak kemana anak-anak kita. Jadi emang bukan satu hal yang mudah, tapi itu generasi sekarang masalahnya. Nah, pembentukan jiwa butuh mujahadah. Mujahadah itu apa? Memang diawali dengan musyarotoh. Kita ngasih syarat sama diri sendiri. Kalau kita, misal, saya harus bangun sholat subuh jam 4, teng. Sama ada azannya jam 4.10 atau sekarang jam 4.20 atau sekarang sudah 4.20-an sekarang. Kalau dulu kan persis jam 4:05 aja udah azan. Sekarang 4.20 azan. Pokoknya saya bangun pagi jam 4. Seandainya saya bangun pagi lewat dari jam 4.30, saya itu kasih syarat. Jadi buat syarat sama diri. Saya harus infak 50.000 misalnya. Ya, nah itu namanya ikop. Jadi dari musyarotoh ada mu'aqobah, kita ikop, kita hukum diri sendiri. Kayak Umar bin Khattab, terlambat sholat berjamaah bersama Rasul, dia menghukum dirinya sendiri. Apa hukumannya? Kebun kurma. Satu kebun kurma diinfakkan oleh dia. Lah kita punya berapa kebun kurma kan nggak punya. 50.000 cukup deh. 20.000 juga cukup kalau itu rasanya berat. Kalau rasanya ringan jangan. Kalau saya terlambat sholat subuh, saya infak 5.000. Besok bakal ngulang lagi karena cuma 5.000. Kasih yang berat. Supaya kita tidak mengulang berkali-kali. Ada musyarotoh, memberi syarat. Buat perjanjian antara kita dengan Allah. Yang kedua, mu'aqabah.
Kita kasih ikop kalau kita melanggar. Yang ketiga, ya muhasabah. Muhasabah itu mengevaluasi. Kalau sudah dihukum, sadar nggak? Kalau nggak sadar juga ada mu'atabah. Kita tegur diri kita sendiri. Ya Allah, ini jiwa kenapa begini banget ya Allah. Tolong ganti hati saya dengan hatinya yang baikan lagi. Karena mungkin hati ini ketukar di pasar atau di mall, bisa jadi. Ya, ketika berinteraksi sama orang, kita meleset. Makanya kata Rasul, cari hatimu dalam 3 kondisi. Di majelis taklim, ya, saat baca Quran, dan saat sholat, itu cari hati kita sendiri. Kalau enggak ketemu hatinya di 3 tempat ini, berarti ketukar sama orang lain. Ya, kalau enggak ketemu, maksudnya saat kita di majelis taklim, kadang hati kita di rumah, kadang hati kita di pasar. Kadang kalau saat lagi baca Quran, yang udah lancar baca Quran, mata di huruf Al-Quran, mulut bisa bicara, tapi otak di mana? Kadang otak juga tidak di Quran. Saat sholat paling sering, badan di atas sejadah, pikiran kemana? Di mana-mana. Kalau di 3 tempat nggak bisa dicari hatinya, berarti hatinya hilang, terbang. Nah itu dia, kita minta sama Allah kembalikan hati kita, pulangkan hati kita dengan kondisi yang baik. Ya. Itu tadi, jadi sampai ke mu'atabah, celah diri sendiri. Ya, jadi sudah musyarotoh, mu'aqabah, muhasabah, mu'atabah, balik lagi ke mujahadah, 5 step. Mujahadah itu sungguh-sungguh lagi. Supaya apa? Sungguh-sungguh agar syarat yang kita tetapkan itu kita capai. Kadang-kadang ada orang yang punya syarat, punya target. Contoh deh Ramadan, ibu-ibu targetnya apa? Ramadan targetnya hatam Quran, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 10 kali. Tercapai nggak targetnya? Kadang tercapai, kadang tidak. Tapi ketika tidak tercapai ada hukuman nggak buat diri sendiri? Harusnya ada. Supaya jangan mengulang di Ramadan yang akan datang. Itu step-step agar kita bisa tercapai target tadi, target komitmen kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Umar bin Khattab memang nggak tanggung-tanggung, sebidang kebun. Umar 2 kali menghukum dirinya. Pertama tadi, sholat asar berjamaah bersama Rasul ketinggalan. Dia bukan ketinggalan sholat asar ya, cuman ketinggalan berjamaah bersama Rasul, masih di awal waktu. Dia infakkan sebidang kebun, karena gara-garanya keasikan menghitung buah yang akan dipanen. Jadi diinfakkan semuanya, sekebun-kebunnya, sepohon-pohonnya, untuk satu kesalahan. Yang kedua, Umar pernah salah. Ketika perjanjian Hudaybiyah bertanya kepada Rasulullah, ahaqqan anta nabi? Kamu serius nabi? Kok buat perjanjian sama orang kafir Quraisy seperti ini? Kalau ada orang kafir dari Mekah ke Madinah, pulangin. Tapi kalau ada orang Muslim dari Madinah ke Mekah, gak usah dipulangin ke Madinah. Itu perjanjian Rasul dengan orang kafir Quraisy. Kata Umar, kamu nabi, kok perjanjiannya kayak gini merugikan? Umar lupa, ayat suci mengatakan wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul kalau bicara buat keputusan nggak mungkin berasal dari pendapat pribadi dan hawa nafsu. Itu semua wahyu. Ternyata itu wahyu yang sudah dibisikkan oleh Allah, makanya Rasul buat kesepakatan. Begitu terbukti benar, kalau ada orang Islam pengen ke orang kafir di Mekah, ngapain dibalikin ke Madinah? Capek-capek ngumpulin orang yang hatinya tidak terikat dengan orang mukmin, biarkan mereka di sana. Dan kalau ada orang kafir pengen ke Madinah, ngapain dia di Madinah tapi nggak jadi Muslim? Ulangin lagi. Maksudnya itu kata Allah, biar Madinah bersih isinya orang Muslim. Umar ketika salah dan sadar waktu salah ketika perjanjian Hudaybiyah sudah berjalan, dia nyesel. Hukumannya apa? Ketika dia menyesal sudah mempertanyakan kenabian Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, saya hukum diri saya untuk puasa seumur hidup. Jadi Umar sampai wafat puasa, enggak Senin Kemis doang, enggak Ayamul Bed doang, enggak Ramadan doang, setiap hari puasa sampai mati. Itu Umar. Jadi kalau menghukum diri jangan tanggung-tanggung, tapi diri sendiri doang ya. Jangan paksa orang lain, anak kita jangan. Itu maksudnya apa? Supaya kita kapok mengerjakan satu kesalahan yang berterusan. Kan banyak kesalahan yang berterusan ya. Saya janji nggak mau ngomel, besok ngomel lagi. Besok ngomel lagi. Kayaknya infaknya harus 2 juta, 3 juta biar kapok gitu. Allahu a'lam bishawab. Tazkiyatun nafs, Bu, itu tadi mujahadah untuk membersihkan diri. Jadinya step-stepnya agar diri bersih, pertama buat syarat, buat perjanjian dengan Allah. Kedua, buat perjanjian dengan hukumannya. Kalau janji ini tidak saya tepati,
hukumannya ini. Lama-lama jiwa kita jadi bersih kayak Umar bin Khattab. Sesudah itu ada mu'atabah. Mu'atabah itu menegur diri. Ya, ada musyaratah, mu'aqabah, muhasabah, mu'atabah, terakhir mujahadah lagi. Jadi 5 step itu bolak-balik terus lama-lama jadi tazkiyah, jadi bersih dirinya. Umar bin Khattab karena rutin begitu, itu jiwanya yang paling ditakuti oleh Qorin. Tahu Qorin? Kan ada film judulnya Qorin ya. Qorin itu jin yang suka bisikin kita. Di mana-mana kata Rasulullah setiap orang ada korinnya dan korinnya itu bukan muslim. Kecuali korinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah diislamkan oleh Allah. Makanya tidak pernah membisikkan kecuali yang baik-baik saja. Umar bin Khattab korinnya non muslim. Tapi apakah bisikin Umar yang buruk-buruk? Jadi suatu ketika Rasul baru mau khutbah nih. Ada Jibril, kata Jibril, mau dibukain nggak mata batinnya supaya ngelihat yang goib di sebelah sana. Ya udah, kata Rasul, bukakan. Ketika dibukakan, Rasul lihat ada jin, satu jin lari ke sana kemari. Tiap kali ngelihat begini ngintip kabur lagi. Kata Rasul, dia kabur kenapa? Kata Jibril, lihat sebelah sana ada siapa? Ternyata ada Umar bin Khattab. Jadi Umar nggak lihat jin, tapi jin korinnya lihat Umar. Setiap kali lihat Umar, salah patorikon akhor, dia akan cari jalan lain. Jadi kata Rasul, jadi dia siapa? Itu korin yang harusnya godain Umar. Tapi dia tiap kali lihat Umar, lari. Karena apa? Jiwanya Umar, itu tazkiyatun nafsnya rutin. Dia nggak pernah ada yang ditakuti kecuali Allah. Nggak ada yang paling dicintai kecuali Allah. Nggak ada yang paling ditaati. Oh, udah jadi Umar tuh enak banget. Tidur bebas di mana aja kayak orang Palestina sekarang. Nggak takut peluru, nggak, karena nggak ada istilah peluru nyasar. Semua peluru punya nama. Nggak ada yang nyasar. Kita kan sering bilang, ntar kesasar atau semuanya takdir udah ditulis. Kita kadang gitu bilang sama anak kita ya. Jangan ke sana, nanti kamu kena begini, kena begitu. Padahal ya Allah udah nyaman banget jadi Umar. Setannya sendiri tidak berani menggoda dia. Jadi kalau lihat Umar dari jauh, dia cari jalan lain. Nah ini sebagai contoh kalau orang yang hatinya bersih, maka insya Allah sering tazkiyah karena sering membersihkan diri, insya Allah jinnya nggak akan membisikkan yang buruk-buruk. Yang selalu ada bisikan baik. Apakah itu jin Islam? Bukan. Setiap kita didampingi korin, satu jin, satu malaikat. Bahkan malaikat itu sendiri ada dua sebenarnya. Ada rokib, ada atid. Itu rokib atid malaikat penjaga, pencatat. Kalau yang jaga beda lagi. Sebenarnya ada 8 yang jaga. Nah jin juga begitu. Kalau kita orangnya baik, jin nggak betah. Yang jaga malaikat. Sampai 8. Tapi kalau kita orang yang nggak baik, jahat, malaikat yang nggak betah. Makanya malaikatnya pergi, yang ganti jin. Makanya kenapa korin jin ini, jadi korin itu artinya yang mendampingi. Ada jin, ada malaikat. Kan ada orang yang jahatnya nggak ketolongan. Itu nggak ada malaikatnya tuh. Korinnya jin semua. Dan jadi dari korin-korin orang baik yang nggak betah, dia ngumpul di satu sisi di orang jahat. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada orang yang jahatnya nggak ketolongan, ada orang yang baiknya, masya Allah, baiknya sampai kita bilang nih orang bukan orang nih kayaknya malaikat gitu ya. Itu memang pendampingnya malaikat semua. Karena dia membiasakan diri baik, hatinya bersih. Kan ada yang kayak gitu. Itu bukan bawaan orok ibu-ibu. Kan suka ada ya orang yang bilang saya tuh udah dari begini dari orok. Nggak ada, bahwa orok tuh semuanya fitrah. Muslim. Nggak ada orok jahat, nggak ada. Jadi orok tuh bayi dari kecil itu fitrahnya muslim. Masalahnya kan nggak ada yang dikit-dikit nangis ya. Sekarang malah ada yang nangis tuh gengsi. Gengsi nangis. Padahal nangis itu setiap kali air mata keluar, itu membersihkan hati. Orang yang jadi kalau punya anak gampang nangis, jangan disuruh berhenti. Cengeng banget sih kamu tuh laki-laki. Salah, kesalahan orang tua. Anak laki nggak boleh nangis. Sahabat-sahabat Rasul dan Rasul itu orang yang kalau malam nangis terus. Nangisin dosa, bukan nangisin utang. Nangisin dosa kalau malam. Kalau pagi jadi pahlawan. Jadi jagoan, tapi kalau udah malam nangis, selagi kita masih bisa mengucurkan air mata, berarti hati kita masih bersih. Hati-hati kalau sudah tidak bisa nangis. Jadi orang yang sering tazkiyatun nafs, membersihkan hati, dia akan mudah nangis.
Entah itu nangis, bukan nangisin masalah sendiri, tapi nangisin dosa, nangisin kelalaian, nangisin kekhilafan, nangisin lihat fenomena muslim dizolimi di Palestina. Kan banyak yang nggak peduli, Ibu. Nggak cuman orang, negara aja banyak yang nggak peduli. Ya Allah, 21.000 tuh nyawa, tapi banyak yang tidak peduli. Ya, anak kecil dan perempuan 80% yang dibantai. Kalau nonton Al Jazeera, coba deh ibu-ibu nonton Al Jazeera berita. Kalau saya nonton yang Arab, bahasa Arabnya, kan ada versi bahasa Inggrisnya. Sedih Bu, ya udah nggak bisa berkata-kata, cuman bisa nangis kita. Bantuan sebanyak apapun kurang pasti, karena memang hancur negaranya. Ya, tapi apakah manusia semua sama? Enggak, ada yang nggak punya hati Bu. Ah itu kan negara mereka, biarin aja yang penting kita nyaman. Astagfirullah, sama-sama mukmin padahal. Ya. Jadi memang asah bagus pertanyaannya. Ya, jadi memang asah diri kita, hati kita terus dipertajam basiroh kita agar kita bisa tahu mana yang hak kita ikuti, mana yang batil kita tolak dan kita jauhi. Mana yang harus kita bela-belain, mana yang harus gak kita belain. Ya, mana yang harus kita bantu kita tolong, mana yang harus tidak kita bantu dan kita tolong kita tahu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu hak, kasih rizki untuk bisa mengikuti yang hak, yang benar. Dan perlihatkan kepada kami yang batil itu batil dan kasih rizki untuk bisa menjauhi yang batil. Allahu a'lam bishawab. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa lakal hamdu awalan wa akhira, wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma taqabbal minna ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.